Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga proses pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan lancar. Kelas 11 sudah memasuki bab 3 mengenai mengelola informasi dalam ceramah untuk pertemuan yang pertama. Bab ke-1, bab kedua sudah dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Bila belum ada yang mengaksesnya, silahkan bisa dikunjungi di channel Duwuran. Tujuan dari pembelajaran mengelola informasi dalam ceramah pertemuan pertama yaitu mengetahui definisi dari ceramah, perbedaan ceramah, jenis informasi, dan struktur ceramah. Ceramah merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan lain-lain. Penyampaian pidato disampaikan oleh orang yang menguasai di bidangnya, sedangkan pendengarnya dengan melibatkan banyak orang. Media pengantar dapat secara langsung melalui komunikasi seperti televisi, radio, yang saat ini biasa sering digunakan yaitu Instagram, Facebook, melalui Zoom, dan lain-lain, maupun secara tidak langsung. Tentu kita semua telah mengetahui sebelum adanya pembelajaran ini, kita sudah tahu, sudah pernah melihat orang yang melakukan ceramah. Berikutnya mengenai perbedaan pidato dan khotbah. Apa saja perbedaan dari pidato atau khotbah? Yang pertama, pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisikan ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan untuk memperkuat keimanan. Ada dua, pidato dan khotbah. Dilihat dari definisi ternyata berbeda antara pidato dan khotbah. Bila pidato itu sifatnya persuasif, isinya itu ajakan, dorongan untuk khalayak umum untuk berbuat sesuatu, artinya adalah umum. Kemudian kalau khotbah itu pengetahuan tentang keagamaan, bisa juga praktik ibadah, ajakan untuk berbuat memperkuat keimanan. Jenis-jenis informasi. Secara umum informasi itu bagaimana? Agar kita dapat mengetahuinya, kita simak saja. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi. Bisa digarisbawahi, berdasarkan fungsinya adalah informasi yang berdasarkan materi dan kegunaan. Informasi ini berupa pengetahuan, bersifat edukatif, menyenangkan pembaca, atau bersifat hayalan. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Format penyajian adalah informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Misalnya dalam bentuk tulisan, foto, kartun, atau karikatur. Bentuk tulisan seperti berita, artikel, karangan khas, feature, resensi, kolom, dan karya fiksi. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Lokasi peristiwa merupakan informasi berdasarkan tempat kejadian, peristiwa berlangsung.
Informasi ini terbagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Bila kita sering membaca sebuah koran, media cetak, nanti akan terbagi di sana informasi daerah, berarti yang memaparkan tentang daerah tersebut. Nasional, informasinya memuat seluruh secara nasional. Kemudian mancanegara, negara lain dari negara-negara yang ada di dunia. Yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan merupakan informasi berdasarkan bidang kehidupan yang ada, meliputi bidang pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. Berdasarkan bidang kehidupan. Seperti saat ini kita berarti bidang pendidikan. Bila nanti Olimpiade, kemudian Asian Games, termasuk dalam olahraga atau seni musik ataupun sastra, budaya, dan ilmu pengetahuan. Informasi berdasarkan bidang kepentingan dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Berdasarkan bidang kepentingannya itu ada 4. Artinya dibagi menjadi 4. Yang pertama, informasi yang berkenaan dengan keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang B, informasi yang berkenaan dengan perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. C, informasi yang berkenaan dengan cara, kiat baru, dan praktis guna meningkatkan kualitas hidupnya. Yang D, informasi tentang peluang bagi pembaca guna memperoleh sesuatu. Ada 4 jenis yang masuk ke dalam bidang kepentingan. Menemukan isi dan struktur dalam ceramah. Struktur ceramah meliputi bahasan yang ini saat ini adalah mengenai struktur dari ceramah. Yang pertama, pembukaan. Apa isi dari pembukaan? Pembukaan berisikan pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara dari tema yang akan dibahas. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Isi berupa rangkaian dari argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Kata lain dari pendahuluan adalah tesis. Dibuktikan dengan adanya fakta guna memperkuat argumen pembaca. Yang ketiga, penutup berupa penegasan ulang dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Ceramah ternyata dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan juga penutup. Terima kasih. Sudah di penghujung. Pada saat ini belum dijelaskan mengenai kebahasaan yang digunakan, kemudian contoh dari ceramah belum diuraikan. Materi tersebut nanti akan dilanjutkan di pertemuan kedua. Artinya setiap kali saya memposting materi ini, dari setiap bab itu akan dijadikan 2 pertemuan agar tidak terlalu banyak. Setiap bab akan dijadikan 2 pertemuan. Kemudian nanti akan dijelaskan ulang, akan dibuat materi lagi dalam bentuk website. Artinya akan diposting apabila di materi ini kurang jelas atau penyampaiannya terlalu cepat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan juga, silakan diberikan komentar di kolom yang tersedia.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.